mintakanlah kepada Tuhan kami. Tetapi yang ternyata yang diucapkan oleh Bani Israel, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nah, apa maknanya? Bani Israel tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati tuan rumah pada malam hari ini, Ibu Kip sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Malam Semangken Neka, malam yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita hadir di sebuah tempat dengan tujuan yang mulia, yaitu pertama berzikir kepada Allah, yang kedua ngaji ilmunya Allah, yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tempatnya mulia. Kemudian yang kedua, kita hadir pada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Semangken Neka masih masuk bulan Rejab. Rejab Neka adalah bulan yang mana Nabi SAW mulai dari awal bulan Rejab senantiasa mengumandangkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Memohon keberkahan kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Rejab Neka disebut juga bulan haram. Sekadima Ashhurul Haram Neka punya keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jadi ibadah yang dikerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dibandingkan bulan-bulan di luar Ashhurul Haram. Oni ngempian bulan haram Neka bulan apa bayi? Tahun. Pertama bulan Rejab, kedua bulan Tekepet. Oni ngempian ketekepet. Kuno orang Madura saya di bulan Tekepet. Tekepet ini kan Dzul Qa'dah. Saya nomor telok Dzul Hijjah. Mana orang Madura nyebut Reaje. Reaje nama besar. Reaje. Mana orang Jawa besar. Nah, saya nomor 4 Muharram alias Sorah. Jadi Neka 4 bulan yang disebut Ashhurul Haram, di mana di dalam bulan-bulan ini akan dilipat gandakan pahala lebih banyak ketimbang bulan-bulan di luar bulan haram. Saya nomor telok, kenapa kok malam Semangken istimewa? Karena mulai dari gula mebede pengajian insan kamil Neka, malam Semangken Neka adalah keempat kalinya terjadi hujan lebat menjelang pengajian. Nah, ojen Neka adalah sesuatu yang sangat istimewa.
Karena menurut para ulama yang bersumber dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa yang dipanjatkan ketika hujan turun dan setelah hujan turun adalah doa yang diijabah oleh Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan mon ojen toron epakon maca doa Allahumma shayyiban nafi'an, memohon supaya air hujan yang turun menjadi manfaat. Mudah-mudahan hadirnya dan gula sarang panjenengan malam semangken neka menjadi penyebab diijabah semua doa-doa kita. Jadi neka luar biasa, ojen deres tapi saya hadir benya. Neka menandakan bahwa yang hadir pada malam hari ini semangat untuk datang karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam semangken kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-69. 2 minggu yang lalu Edelema Pak Lut surat Al-Baqarah ayat 67. Kemudian untuk yang ayat 68-nya diselenggarakan di kediaman saya di Pujer. Neka pon upload di akun Koko Ustadz Official. Jadi saya tak norok pengajian ayat ke Sebidek Beluk bisa tonton YouTube. Nah semakin kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Qalu Bani Israel berkata, ud'u lana, berdoalah untuk kami atau mohonkanlah untuk kami rabbaka, kepada Tuhanmu wahai Musa, yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya sapi betina yang diperintahkan untuk disembelih. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, innaha, bahwa sesungguhnya baqaratun, sapi betina itu, safraun, warnanya kuning, faqi'un, menyala-nyala, launuha, warnanya, tasurrun nadhirin, membuat gembira orang yang memandangnya. Jadi neka pakun lanjutan kisah tentang penyembelihan sapi betina, di mana di dalam beberapa pertemuan sebelumnya telah diceritakan terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Sekadima terjadi sebuah pembunuhan yang menurut sebagian besar ulama tafsir yang dibunuh neka adalah menjadi sesoki, setaan di ahli waris. Kemudian yang membunuh neka adalah penakan yang dijadikan ahli warisnya. Jadi menjadi neka tak di keturunan. Nah menjadi neka di penakan. Nah penakanan neka melarat sarah. Nah karena tak kelar adentek matena menjadina, saya pernakan neka terlalu lekas soki, akhirnya menjadina neka EPATN. Nah setelah pamannya dibunuh menjadina neka EPATN, si penakan neka membuat skenario bahwa seolah-olah saya maten menjadi neka benih penakana, tapi memfitnah orang lain. Ada yang mengatakan ulama tafsir bahwa yang difitnah itu adalah desa sebelah. Ada yang mengatakan tetangga sebelah. Intinya adalah bahwa si pembunuh membuat skenario bahwa yang membunuh itu bukan dirinya sendiri. Maka ketika terjadi percekcokan atau karneka antara yang menuduh dan yang dituduh, Rabu orang bijak
orang bijak mereka menyarankan kepada kaumnya Nabi Musa seatokar untuk hadir ke dalam Nabi Musa, minta petunjuk kepada Nabi Musa supaya peristiwa pembunuhan ini menjadi terang benderang sapa sema TM. Nah, singkat cerita, Nabi Musa memohon petunjuk kepada Allah. Dari hasil permohonan Nabi Musa kepada Allah, turunlah perintah Allah yang disampaikan kepada Bani Israel, yaitu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Epakon abeli sampai bini. Namun orang saya ta'zim ke Nabi ada bunapa, neka wajib hukumnya langsung dilaksanakan tanpa banyak bertanya. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh para nabinya Allah itu berdasarkan dari firman Allah. Maka sama, apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti bersumber dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada dirinya. Maka umat Islam setiap tindak tanduknya di dalam menentukan sebuah hukum perkara, wajib hukumnya untuk bersumber di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ini diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, yang mana al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka mon kiai, mon habaib menyampaikan perintah yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, wajib hukumnya kita toro ocak mengikuti secara ta'zim apa yang diperintahkan oleh para ulama dan habaib. Nah, tapi celakanya Bani Israel neka epakon abli sampai beni menyembelih sapi betina, tapi justru protes kepada Nabi Musa. Bagaimana protesnya? Atat tahiduna huzwa, apakah engkau ingin menjadikan kami ini bahan ejekan wahai Musa? Maksudnya bahan ejekan sebagaimana yang dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Orang Israel neka adalah umat yang selalu mengedepankan, menomorsatukan kepintarannya di atas segala-galanya, bahkan menuhankan kepandaiannya di atas segala-galanya. Sehingga secara logika akalnya bangsa Israel neka tak masuk akal, apa hubungannya mencari tahu siapa pembunuhnya dengan menyembelih sapi betina. Neka sobung kaitannya, sehingga bangsa Israel neka berburuk sangka kepada Allah, suudon kepada Nabi Musa dengan merasa dirinya dijadikan bahan conlocon, merasa dirinya dijadikan bahan ejekan. Maka Nabi Musa dengan tegas mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Nah, setelah dijelaskan oleh Nabi Musa dengan menyebut nama Allah Dukane, mereka coba luar biasa yang menyebutkan seorang nabi yang punya keistimewaan kalamullah, bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kemudian Nabi Allah ini yang punya keistimewaan kalamullah, bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah, menggunakan nama Allah 2 kali di dalam memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih sapi betina. Yang pertama yaitu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Digunakan nama Allah yang pertama untuk memperingatkan, memerintahkan bangsa Israel epakon abli sampai bini. Kemudian ditegaskan lagi dengan nama Allah. Nabi Musa menyebutkan a'udzubillah an akuna minal jahilin. Yang menyebutkan seorang Nabi Allah, seorang kalamullah,
kemudian menggunakan nama Allah 2 kali untuk menegaskan bahwa perintah ini benar-benar perintahnya Allah, nah seharusnya bangsa Israel neka toro oca mengikuti perintahnya Allah melalui Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Ternyata tidak. Jadi bangsa Israel neka nyare cara bagaimana caranya supaya perintah abeli sampai bini neka dibatalkan. Nah, cara supaya perintah sampai bini neka menyembelih sampai bini neka dibatalkan adalah dengan banyak membuat pertanyaan-pertanyaan saya tak masuk akal. Cuman semangkin neka banyak saya nyontoh bangsa Israel. Epakon setong kebagusan selalu mencari ucapan atau jawaban yang menghindarkan dirinya dari kebaikan. Contoh, epakon abejeng maju lorong engko abejeng ndak rumah penyauta ben mangkat hibi langkok metorok. Jadi ben saya bejeng engko metorok beden apa sombong. Nah, mereka Bani Israel, karena Bani Israel itu selalu mengucapkan kata-kata yang menghindarkan dirinya dari kebaikan. Apa ben mata abejeng jereng saya abejeng melarat saya tak abejeng sogi. Nah, mereka Bani Israel mereka selalu mencari-cari alasan supaya tidak melakukan kebaikan. Nah, Bani Israel dalam ayat mereka dalam Al-Quran tercatat memberikan 3 pertanyaan, yang mana 3 pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mempersulit Allah dan Nabi Musa. Empian bayangaki beda orang bercita-cita kepingin mempersulit Allah. Neka orang tak beres napa orang napa neka? Allah mau dipersulit. Jadi Bani Israel neka saking pentera ada rencana kepingin mempersulit Allah. Santre kepingin mempersulit kiai, neka pun hebat. Endi keinginan mempersulit kiai, neka pun santre hebat neka. Bani Israel lebih hebat oleh ingin mempersulit Nabi dan mempersulit Allah dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Tapi ternyata keinginan Bani Israel yang mau mempersulit Nabi Musa, yang mau mempersulit Allah dengan tujuan untuk menggagalkan perintah penyembelihan sapi betina ini, oleh Allah dibalas dengan justru Bani Israel melarat hibi susah sendiri. Ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia boleh berencana, mereka boleh merencanakan kejahatan, tapi Allah juga punya rencana, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Jadi empian umpama semangkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, kemudian ada orang-orang yang secara kedudukan, secara ekonomi punya kekuatan yang jauh di atas kita, merencanakan keburukan kepada kita, tak usah takut, mesemak ke Allah, maka Allah akan membuat rencana yang paling baik, tidak hanya menyelamatkan kita, tapi menurunkan rahmat, menurunkan berkahnya kepada kita, sehingga kita tidak hanya selamat, tapi kita punya hidup yang barokah karena kita mau dekat kepada Allah. Nah, di pertanyaan yang pertama yang dikaji di ayat yang sebelumnya, Bani Israel ini bertanya, sapi betina neka, sapi bini neka, sapi bini yang kriterianya seperti apa? Yang umurnya berapa? Tua apa muda? Mereka kurang kerjaan. Padahal kalau umpama Bani Israel ini tanpa banyak tanya, epakon abli sampai bini langsung berangkat nyembelih sapi bini neka, insya Allah pon mare urusan kare menle atau beda sendi kare beli neka pon mare. Tapi karena banyak tanya, akhirnya dipersulit oleh Allah. Di pertanyaan yang pertama Allah menjawab bahwa kriteria sapi betina itu la faridun wala bikrun. La faridun tidak terlalu
tua, wala bikrun tidak terlalu muda, awanum baina dzalika pertengahan di antara keduanya. Jadi farid neka artena bini setua pon sampai bini setua pon abudu libelian tak bisa abudu oleh neka farid. Umpama mon pada bi orang sampai neka pon menopause, jadi pon tak bisa di anak boleh. Bikrun neka sampai ngode. Sebagian ulama mengatakan bahwa sapi ini belum punya anak sama sekali. Sebagian ulama mengatakan bahwa sapi ini sudah pernah melahirkan satu kali. Neka bahasa Arabnya bikrun. Awan baina dzalika, awan neka tengah-tengah. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sampai pada puncak kekuatannya. Jadi kalau diumpamakan manusia, menungsa neka puncak kesehatannya itu di usia 25 sampai 35 tahun. Secara fisiknya, pikirannya, kemampuannya, kesehatannya ini sampai pada puncaknya di usia segemi sampai 35. Usia 40 tahun mangkat ke pengajian nompak sepeda motor, kelopayan tak ngakui jaket, kening ojen pleman menta oso masuk angin karena daya tahan tubuhnya sudah menurun. Nah sapi ini yang diminta adalah awanum baina dzalika. Jadi sapi saya paling sehat, tak toa tak ngode. Nah ketika diberikan jawaban seperti ini, kira-kira Bani Israel jen melarat napa gempang nyare sape. Empian coba bayang lagi, empian mangkat ke pasar sape meleh sape, pas ngocak ke saya dagang sape, gula nyare sape, bini tak pateh tua, tak pateh ngode. Mon tua neka kriteriana pon abudu libelian tak bisa abudu boleh. Mon ngode neka tak pernah abudu atau paling banyak abudu sekalian. Jadi gula nyare saya paling enggak itu abudu minimal 2 kali, paling banyak 3 kali. Nah kira-kira mulai susah napa gempang nyare sampai neka, mulai susah ketimbang empian mangkat ke pasar gun ngocak taruh meleh sampai bini. Mon sampai bini kan sampai bini sekak mabai bisa beli kan seneka. Nah pertanyaan yang kedua, ketika mereka sudah mendapatkan kesulitan, bukannya mereka stop di pertanyaan itu, bahkan Nabi Musa memerintahkan kepada mereka faf'alu ma tu'marun, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Cek banyak tanya lakoni bayi pon apa beun mon banyak tanya jen Nabi jen melarat. Nah bangsa Israel neka ebelein seneka tak ngeding lagi atanya boleh qalu du'u lana. Nah ayat saya kaji malam semangkin, qalu du'u lana, Bani Israel berkata ud'u lana, berdoalah untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu. Mereka coba lihat susunan bahasanya, ud'u lana mintalah untuk kami rabbaka kepada Tuhan kamu. Kamu saya maksud mereka Serah Nabi Musa. Kami yang dimaksud ini siapa? Bangsa Israel. Ini kan kalimat yang tidak betul. Kenapa? Karena semestinya bangsa Israel mengatakan mintakanlah kepada Tuhan kami. Tetapi yang ternyata yang diucapkan oleh Bani Israel, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nah apa maknanya? Bani Israel tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mereka hanya percaya kepada Nabi Musa tapi menolak percaya kepada Allah. Nah ini kekafiran yang sangat luar biasa. Ud'u lana rabbaka, berdoalah atau mintalah untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, untuk menjelaskan kepada kami apa warnanya. Jadi kalau ayat yang sebelumnya minta penjelasan umurnya, ayat yang berikutnya pertanyaan yang kedua minta warna sapi tersebut. Nah ini tafsir Ibnu Katsirnya.
Hashim meriwayatkan dari Juwaibir, dari Kasir ibnu Ziyad, dari Al Hasan sehubungan dengan sapi betina ini, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina liar. Jadi sapi yang dimaksud bukan sapi yang dijual, bukan sapi yang dipelihara, tapi yang diminta adalah sapi yang liar. Bisa pian pakon nyare sapi yang liar, bukan sapi yang ada di pasar. Cuman semakin beda sapi seta eobu sobung sih mata-mata sapi eobu. Nah ini sapi yang dimaksud benih sapi eobu. Neka jen melarat namanten, jen melarat. Tapi bangsa Israel tetap merasa dirinya pintar. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atta, dari Ibnu Abbas, barang siapa yang memakai sandal, yaitu sandal kulit yang berwarna kuning, maka ia terus-menerus berada dalam kesenangan selagi ia memakainya. Yang demikian itu adalah pengertian yang dimaksud di dalam firman-Nya, launuha sofraun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Tasurrun nadirin itu menyenangkan orang yang memandangnya. Jadi maksudnya empian di sandal, melai sandal, sandal neka tepat berna senengin, yang kui empian karena seneng abis menolong, atau empian melai kelambi, melai jilbab, melai berna senengin, saya keleburin. Nah karena lebur abis menolong, sabun abis ateneka bunga. Bahkan empian ngangkui kelambina, empian akacah nih seponi ngaca. Saya paling seneng ngaca neka yang laki apa yang bini? Yang bini jilbab pepot seponi ngaca, deki ojeng seponi ngaca. Padahal ngaca ali balik himuana tak apa pak pun kayak abes menolong. Nah tasurun nadirin ini ketika memandang hati gembira, jadi sobung senbusena, tidak ada bosan-bosannya. Nah yang hati yang tidak ada bosan-bosannya ini dinamakan tasurun nadirin. Nah sapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sapi yang warna kuningnya menyala-nyala, yang mana ketika orang memandang sapi itu, mata merasa nikmat memandang warna kuningnya, dan hati selalu bergembira merasakan pandangan mata terhadap warna yang ada di sapi tersebut. Neka melarat napa gempang, empian bayang lagi, pernah empian ngabus sampai tak sembusen, abes sampai neka mapan sampai neka soke, paling kelar empian ngabes lebur neka sare semalam neka pun terlebet kelar. Nah tasurun nadirin neka tidak ada bosan-bosannya kapanpun waktunya, mau melihat seminggu, mau melihat sebulan, mau melihat seumur hidup, neka tetap hatinya selalu gembira memandang warna sapi betina yang dimaksud tersebut. Jadi sofraun faqi'un, kuning yang sangat menyenangkan. Nah, ini persyaratan yang semakin sulit. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid dari Wahib ibnu Munabbi, bahwa sapi betina itu berwarna kuning. Jadi mau ngaji tafsir neka, satu kalimat satu kata itu dikaji betul-betul berdasarkan referensi dari hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, mohon gelakkan Ibnu Abbas neka Abdullah bin Abbas neka misanan dari Rasulullah, karena Sayyid Abbas neka menjadinya Rasulullah. Nah Ibnu Abbas neka adalah sahabat Nabi yang paling alim soal ilmu tafsir Al-Quran. Nah saya semakin neka dari Ibnu Umar neka asmana Abdullah bin Umar, beliau putranya Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang alim dalam ilmu hadis. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa sapi betina itu mempunyai kuku berwarna kuning. Jadi bukan hanya kulitnya saja sewarna koneng, tapi
kukunya juga berwarna kuning. Jadi sapi kulitnya warnanya kuning menyala-nyala, kukunya ikut berwarna kuning. Cuman semakin beda napanten sampai neka. Mon beda paju larang napanten. Masih paju larang ki. Kayak gula tanda meler kak beda. Telah diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair bahwa sapi betina tersebut berwarna kuning kuku dan tanduknya. Jadi ada penjelasan ulama, pertama kulitnya saja yang kuning, kemudian ada yang mengatakan kulit dan kukunya, kemudian ada yang mengatakan kulit, kuku dan tanduknya. Berarti harus nyari sapi yang ada tanduknya. Jadi melarat mereka. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Nasr Ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Nuh Ibnu Qais, telah menceritakan kepada kami Abu Raja dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya, baqaratun safraun faqi'ul launuha tasumun nadhirin. Makna yang dimaksud ialah sapi betina hitam legam warnanya. Jadi beda ulama yang agak unik menafsirkan bahwa warna kuning yang ada di sapi ini kuning yang sampai menuju warna hitam. Bahkan ada yang mengatakan pada koninga sekali dikatakan hitam legam. Riwayat ini berpredikat gharib. Gharib neka oning apa artinya? Gharib biasanya mon ajar ngaji mereka kan beda pelajaran tajwid, beda pelajaran gharib, beda seoning. Gharib mereka apa? Gharib mereka asing atau aneh. Contoh dalam Al-Quran mereka beda bacaan-bacaan yang aneh. Ada di dalam Al-Quran satu ayat yang berbunyi tulisannya Bismillahi majroha wa mursaha, tapi dibacanya Bismillahi majreha wa mursaha. Padahal di dalam lafal Arab neka konsonan cuma 3 huruf, a, i, u, sombung e, sombung o. Adanya a, i, u, fathah, kasrah, dhammah. O ada itu kalau huruf qaf dikasih fathah jadi ko. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu jatuhnya fathah bukan o. Nah kalau Indonesia kan konsonan itu 5 kosakata. Nah di dalam bahasa Arab sobung satu kalimat yang bunyinya e kecuali majreha. Nah kenapa kok dibaca majreha? Itu ada pembahasannya tersendiri. Gula tak bahas malam semangken. Nah intinya gharib itu adalah asing. Jadi riwayat yang mengatakan bahwa sapi betina tersebut warnanya hitam legam itu adalah riwayat yang berpredikat gharib atau asing. Riwayat yang benar menurut Imam Ibnu Katsir ialah yang pertama tadi. Karena itu maka pada lafaz selanjutnya warna kuning dikuatkan firman-Nya yaitu faqi'ul launuha. Faqi'un itu maksudnya kuning tua yang menyala-nyala warnanya. Jad mon pengajian efek kim lorong neka jad seneka ngaji tafsir saya bos lorong. Padahal mau nyina motor mulai lambat di seneka. Tahu naobe. Tak atau lendi begini. Menurut Atiyah Al-Aufi, faqi'ul launuha artinya hampir kelihatan hitam karena kuningnya sangat kuat. Jadi ada ulama yang ngambil jalan tengah. Beda sengocak kuning, ada yang mengatakan celeng. Nah ada ulama yang ambil jalan tengah, kuningnya sangat kuat sampai mendekati hitam. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa faqi'ul launuha artinya bersih dan mulus warnanya, yakni kuning mulus. Jadi kuningnya itu kuning mulus dan
rata. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abul Aliyah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Sabdi, Al-Hasan dan Qatadah. Mungkin empian mulai gelap bosen ngedingaki dari ulama ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Kenapa kok itu harus disebutkan semuanya? Karena zaman semangken neka banyak orang pinter ngomong soal agama, tapi sumbernya dari mana itu tidak jelas. Nah akhirnya karena sumbernya tidak jelas, suka mengeluarkan statement-statement keagamaan yang tidak ada dasarnya dan menimbulkan kekacauan. Zaman semangken neka pun banyak yang mengatakan bahwa tahlilan neka bid'ah, yang mengatakan molotan neka bid'ah, yang mengatakan bahwa talqin mayit neka bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan 17 Agustus upacara bendera, hormat kepada bendera itu hukumnya musyrik. Mereka banyak model-model seperti ini. Kenapa? Karena mereka ngaji tapi tidak ada sumber gurunya. Nah para santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib hukumnya untuk mengetahui bahwa setiap ilmu yang dikaji itu sumbernya dari mana. Namun empian posang nyari sanad, mencari sumber neka kerepotan, maka carilah guru yang sanadnya jelas, dari gurunya ke gurunya ke gurunya neka jelas. Karena semua ulama dari zaman lambe sampai zaman semangken itu semuanya ada sanad keilmuan yang jelas, sehingga tak ben seroben. Ulama ini mengatakan kuning, ulama ini mengatakan hitam, bukan menurut pendapat saya tapi menurut pendapat ulama. Cuman semangkin mereka kan cek gawat, menurut pendapat saya ini hukumnya haram, makna lain imam madhab tak mengatakan ini haram ini halal. Padahal ulama yang sangat alim sekalipun tidak mudah mengatakan sesuatu itu haram atau halal. Nah makanya kenapa teka empian busen ekedinga hibai, umpama empian ketondu tedung pakun oleh pahala. Minimal barokahnya para ulama yang disebut ini, walaupun kita tidak kenal orangnya, tapi mudah-mudahan barokah nama-nama yang disebut ini ilmunya mengalir kepada kita, barokah hidupnya juga mengalir kepada kita. Selanjutnya Syuraik meriwayatkan dari Ma'mar bahwa faqi'ul launuha artinya bersih warnanya. Jadi ada yang mengatakan kuning mulus, ada yang mengatakan kuning bersih. Kan ada warna itu tidak bersih. Jadi umpama mon biru naneka tak pas biru berset. Jadi ada bercak-bercaknya. Kalau kuning, kuningnya bukan kuning bersih tapi ada bercak-bercaknya. Nah faqi'ul launuha itu maksudnya kuning bersih. Gelap motor beda monyina etole ki bener ki guru orang aja mereka kan sombong monyina nggak bisa oleh mereka di ilmu batin kafe, di ilmu kebatinan mak bisa orang lebet bisa oni atau letan. Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa faqi'ul launuha artinya sangat kuning atau kuning tua. Jadi kuningnya itu sudah kuning yang paling maksimal. Karena sangat kuning hingga kelihatannya seperti putih warnanya. Jadi ada yang mengatakan warnanya saking kuningnya sampai ke hitam-hitaman. Ada yang mengatakan saking kuningnya sampai bercahaya. Nah cahayanya cahaya yang murni umumnya warnanya putih. Cahaya yang murni itu umumnya warnanya putih. Mon beda cahaya warnanya kuning ya lampu itu yang 5 watan yang warna kuning itu. Nah yang aneka lampu dop. Mereka beli dop. Tapi kalau cahaya yang asli itu putih warnanya. Jadi ini kuning berkilau memancarkan cahaya sampai kuning ke putih-putihan benih panu. Tapi dia memancarkan cahaya. As-Sabdi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya tasurrun nadirin, menyenangkan orang-orang yang memandangnya,
yakni membuat kagum orang-orang yang memandangnya, jadi sampai terkagum-kagum. Oni ngempian ekspresi orang kagum. Hah? Kepalanya geleng-geleng kepala, lidahnya mengatakan wah, ini kawan kagum ya. Kepalanya geleng-geleng. Heran. Atau lego Makanya gue neng karena tolek abdi. Wahid bin Munabbih mengatakan, apabila kamu melihatnya seakan-akan cahaya matahari memancar dari kulitnya. Jadi sapi yang dimaksud ini faqi'ul launuha tasurrun nadirin, warna kuningnya itu bercahaya sampai-sampai ketika matahari memancarkan cahayanya, ini memantul, bisa melihat cahaya matahari dari kulit sapi tersebut. Di dalam kitab Taurat, kitabnya siapa Taurat nih? Nabi Musa. Zaman semangken neka Taurat beda apa sombong? Beda apa sombong zaman semangken Taurat? Beda. Cuma sudah diotak-atik dengan tangan manusia. Taurat neka zaman semangken yang ada itu dikenal dengan perjanjian lama. Kitab Injil, kitab orang Nasrani neka kalau orang Yahudi sampai semangkin mereka menggunakan kitab Taurat atau perjanjian lama. Nah, kitab Zabur Nabi Daud, mereka sarang orang Nasrani disebut Mazmur. Taurat orang Nasrani menyebutkan perjanjian lama. Zabur orang Nasrani menyebutkan Mazmur. Injil orang Nasrani mengatakan perjanjian baru. Nah, dalam kitab Taurat, dan itu ada sampai saat ini. Jadi empian umpama di Alkitab punya kitabnya orang Nasrani, kemudian dibaca perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, ada kisah tentang penyembelihan sapi betina ini. Kronologis kisah pembunuhannya sampai perintah menyembelih sapi betinanya, sampai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, itu di dalam Al-Quran maupun di dalam Taurat isinya sama, walaupun Taurat yang versi sekarang. Nah, hanya salah satu yang berbeda adalah warnanya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan sofraun atau kuning, dalam Taurat dikatakan warnanya merah. Al-Quran mengatakan kuning, Taurat mengatakan merah. Barangkali hal ini terjadi karena kekeliruan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Karena ini keistimewaannya Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci yang lainnya. Kalau Al-Quran masuk ke suku Madura, ditafsirkan pakai bahasa Madura, Al-Qurannya tidak berubah jadi bahasa Madura. Bener Ki? Al-Quran masuk ke suku Madura, ditafsirkan ngakui bahasa Madura, tapi Al-Qurannya tidak berubah jadi bahasa Madura, pakun bahasa Arab. Masuk ke orang Jawa, ditafsirkan menggunakan bahasa Jawa, tapi Al-Qurannya tidak berubah menjadi bahasa Jawa. Masuk ke orang Inggris, ditafsirkan menggunakan bahasa Inggris, tapi Al-Qurannya tidak berubah menjadi Inggris, pakun menggunakan bahasa Arab. Makanya ada Al-Quran terjemahan, Arabnya tetap ditulis, artinya ditulis di sampingnya. Loh, kenapa kok ini penting? Karena Al-Quran ini yang orisinil turun dari Allah kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Quran di seluruh dunia, mukjizatnya itu adalah dari awal sampai akhir, dari zaman Rasulullah sampai zaman semangken, tidak ada perbedaan sama sekali di dalam isi Al-Quran yang ada, yang beredar di seluruh dunia. Mon tak percaya empian yang kebanyakan orang Madura. Umpama andi tetangga orang Jawa, coba seperti bungkona. Enjem Qur'ana abes impian. Kira-kira beda apa pada? Ada. Pada. Tidak mungkin
beda. Kenapa? Karena Allah sendiri berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sendiri yang menurunkan Al-Quran ini, maka aku sendiri yang akan menjaganya. Jadi Allah ini menjaga Al-Quran. Kurang satu titik akan ketahuan. Jangan kurang satu huruf, kurang satu titik akan ketahuan, karena dijaga langsung oleh Allah. Makanya umat Islam mereka tidak pernah berdebat soal isi Al-Quran. Yang diperdebatkan itu tafsir Al-Qurannya. Kalau ayat Al-Qurannya semua tidak ada perdebatan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ulama sepakat bahwa Al-Quran mereka ya Al-Quran yang kita baca. Kalau sekarang ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, yang berbeda itu adalah ijtihadnya ulama di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi cara memahaminya yang berbeda. Tapi kalau ayatnya tetap sama. Cara memahami hadisnya yang berbeda, tapi ayatnya tetap sama. Contoh masalah zakat, zakat mal. Zakat mal mereka syaratnya kan dua, harus mencapai nisab dan haulnya. Mereka ngeding apa itu mereka? Zakat mereka harus dua syaratnya. Apa syaratnya? Harus mencapai tak ngeding kapi mereka, nisab dan haulnya. Nah, nisab itu adalah ukuran hartanya. Cara paling gampang adalah kalau kita ingin tahu kita wajib zakat itu, dikenakan wajib zakat itu berapa harta yang harus kita miliki, maka apabila dalam 1 tahun misalkan orang ternak embi, balut kan ternak embi. Nah, dalam 1 tahun punya kambing 40 ekor, maka wajib dizakatkan 1 ekor. Ini namanya nisab. Kalau punya 80 ekor, maka wajib 2 ekor. Ini namanya nisab. Nah, haul itu artinya perputaran dalam 1 tahun. Maka namun beda orang sobung umur mereka ngeholin. Hol mereka asalnya dari haul. Haul itu artinya perputaran. Jadi sudah nyampe 1 tahun, holin. Nah sama, harta ini juga ada haulnya. Nyampe 1 tahun, dihitung kok nyampe nisabnya, wajib zakat. Nah kemudian ini kan kaidahnya nisab dan haul itu, nisab ukuran hartanya, haul batas waktu hartanya. Nah kemudian ada orang bertanya kepada Imam Maliki, kalau misalkan saya punya kambing 40 ekor dalam 2 hari, boleh nggak langsung saya sedekahkan 1 ekornya, selangsung saya bayar zakatnya? Padahal kan syaratnya harus 1 tahun. Boleh nggak kalau 40 ekor kambing itu saya punya dalam waktu 2 hari, langsung saya bayar zakatnya? Menurut Imam Maliki tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ada yang namanya haul, itu berarti kan ada waktu-waktunya. Walaupun orang itu punya kemampuan untuk mengerjakan. Contohnya, empian jaga subuh, kondisi badan sehat, boleh atau tidak mengerjakan sholat duhur dalam waktu subuh? Padahal kondisi sehat, digel pun lelekas mare, jadi saya benteng bisa ala kau nyaman, pas subuh neka langsung erapel, polong, subuh duhur asal maghrib isya polong, jadi setong subuh, neka online apa tak online? Nggak boleh ya gitu. Nah, menurut Imam Maliki ini dikiaskan bahwa sholat saja harus mengikuti waktunya. Maka sama, zakat itu harus mengikuti waktunya. Tapi ketika ditanyakan pada Imam Syafi'i, jawabannya berbeda. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena sholat dan zakat itu beda. Kalau sholat, urusan dirinya langsung dengan Allah. Tapi kalau zakat, ini adalah
haknya orang tidak mampu yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Sementara menolong orang miskin itu tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. Nah kalau nunggu sampai 1 tahun, berarti ini kan sama dengan menunda orang miskin mendapatkan haknya sampai 1 tahun, padahal Allah ngasih dalam waktu 2 hari. Nah yang berbeda adalah sudut pandang dari menafsirkan nisab dan haulnya. Tapi nisab dan haulnya Imam Maliki maupun Imam Syafi'i sepakat. Paham na panten ya? Neka beberapa neka paham ki. Contoh kedua, makle semakin pintar ya, makle jen pintar, makle tak atau melolo, makanya buat sebab gula. Contoh kedua, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa barang siapa seorang laki-laki yang menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, maka lebih baik kepalanya ditancapkan besi yang panas atau timah yang panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Dalam hal ini termasuk salaman. Nah, ada seorang santri paginya ngaji ke Imam Maliki, sorenya ngaji ke Imam Syafi'i. Pada waktu pagi ngaji ke Imam Maliki, nanya si santri ini, Imam Maliki, apa hukumnya seorang laki-laki salaman dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya? Imam Maliki menjawab, mubah, boleh. Oleh orang laki neka salaman sareng orang bini yang bukan mahramnya. Begitu juga seorang santri perempuan salim ke kiainya yang laki, atau santri laki-laki salim ke bunyainya yang perempuan. Ini mubah. Nah sementara sorenya ngaji ke Imam Syafi'i, santri ini tanya yang sama. Jadi mulai dari lambat mereka cerbennya santri yang menanyakan hal yang sama ke banyak kiai dengan tujuan untuk membanding-bandingkan kiai satu dengan kiai yang lainnya. Umpama beda jawaban setak pada, mereka dijadikan bahan untuk supaya bertengkar antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Mereka mulai lambat cerbennya gitu. Nah boleh semakin jerbenyakan boleh. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, apa hukumnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya? Imam Syafi'i mengatakan haram. Nah, si santri neka senang karena maksud dan tujuannya tercapai. Imam Syafi'i neka santrinya Imam Maliki langsung mancing protes, edudin Imam Syafi'i neka, Anda ini sebagai murid melangkahi gurunya. Kenapa? Tadi pagi saya tanya kepada Imam Maliki, berjabat tangan dengan wanita hukumnya mubah, boleh. Tapi kenapa Anda sebagai muridnya mengatakan berjabat tangan dengan wanita hukumnya haram atas dasar hadis yang saya baca tadi? Dijawab oleh Imam Syafi'i, mubah dan haram itu tergantung kondisinya. Karena di dalam kaidah fikih segala sesuatu itu asalnya adalah mubah sampai ada sebuah hukum, sebuah dalil yang mengharamkan hal tersebut. Nah, Imam Maliki umurnya sudah 80 tahun. Salaman dengan perempuan, pikirannya tidak mungkin error. Loh, kamu umurnya 20 tahun, salaman dengan perempuan cantik. Mak mulus tangannya ini. Ya buat kamu haram. Berarti kesimpulannya apa? Bukan salamannya yang dipermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan itu adalah niatnya. Kalau niatnya dengan salaman ingin memunculkan syahwat, maka ini haram. Tapi kalau tujuannya untuk ta'zim, seorang santri ingin ta'zim kepada kiainya atau kepada bunyainya, ya tidak diharamkan karena tidak muncul kemaksiatan di dalamnya. Tapi lebih baik tak salaman ketimbang salaman dengan lawan jenis. Tapi kalau tujuannya mungkin sahabat orang tua kita, ingin memuliakan karena ingat dengan orang tua kita, atau kita ingin takdim kepada guru-guru kita, itu tidak dilarang di dalam agama. Kaidahnya tetap sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah itu. Jadi dalam ngaji itu harus benar-benar tahu sumbernya dan memahami
Al-Qur'annya. Nah, Al-Qur'an ini mukjizatnya dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama-sama pakai bahasa Arab dan tidak ada kekeliruan sedikit pun di dalamnya, tidak ada perubahan. Tapi kalau kitabnya orang Nasrani, Injil, masuk ke kelompoknya orang Madura, Injilnya bisa berubah jadi Injil versi Madura, tidak ada bahasa aslinya. Masuk ke orang Jawa, ada Injil bahasa Jawa. Masuk ke orang Indonesia, Injilnya Injil bahasa Indonesia. Ke orang Jepang, Injilnya Injil Jepang. Sehingga akhirnya apa? Ketika tidak ada naskah aslinya, kemudian yang ada hanya terjemahannya, maka ada kemungkinan kekeliruan di dalam menafsirkan artinya. Nah, sementara Al-Quran, umpama ulama keliru menafsirkan, kan bisa ulama keliru ya, kiai bisa salah apa enggak? Habaib bisa salah apa enggak? Bahkan seorang nabi pun juga bisa salah, karena al-insan makanul khata' wan nisyan. Yang tidak bisa salah itu adalah Allah, Tuhan yang maha benar. Yang maha benar, Kiai Esa benar juga, benar tak salah. Nah, walaupun keliru menafsirkannya, tapi kan Al-Qur'annya tidak berubah, sehingga ada orang lain yang bisa membenarkan kekeliruan di dalam menafsirkannya. Tapi kalau sudah Alkitab yang bahasanya sudah berubah berulang-ulang, nah ketika tafsirnya keliru, ini sulit untuk dicari sumbernya karena aslinya sudah tidak ada. Apalagi sekarang sudah ditambahi, di otak-atik isi Alkitab itu berdasarkan kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Ini nanti kita sampai pada ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 79, wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang murah. Tak kasih contoh satu. Setelah ini kita lanjut sholawat Nabi. Dalam Islam, bebih, oni ke bebih biar. Mon pasalnya mana? Bebih. Mon alasnya mana? Celeng. Aslina pada celeng ki babi. Haram apa halal dalam Islam? Semua umat Islam sepakat bahwa babi ini haram. Orang NU, semua orang NU kalau ditanya, mulai dari saya paling pintar sampai saya paling gendeng, semua sepakat kalau babi itu haram. Orang Muhammadiyah coba tanya, mulai dari Muhammadiyah saya paling pintar sampai saya paling gendeng pada, ketika ditanya semua sepakat babi itu haram. Semua umat Islam, saya paling pintar sampai paling gendeng, semua sepakat babi haram. Coba tanya ke orang Kristen, tanya ke orang Katolik, mereka jawabannya beda-beda. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Lah kenapa kok bisa ada perbedaan? Yang membuat berbeda itu apa? Dan pertanyaan selanjutnya, babi ini disebutkan tidak di dalam kitab sucinya mereka? Ternyata dalam kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 11 ayat 7 diterangkan bahwa babi itu haram dimakan. Babi itu haram hukumnya. Saya di internet Google ketik Imamat pasal 11 ayat 7, itu nanti keluar hukum babi. Jadi di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama dikatakan babi itu hukumnya haram. Di dalam Perjanjian Baru tidak dijelaskan masalah babi, masalah makanan-makanan mereka sobung. Tapi di dalam Perjanjian Baru atau di dalam Injil, Nabi Isa yang diyakini oleh orang Nasrani sebagai Yesus itu mengatakan bahwa sesungguhnya aku hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satu titik atau satu iota pun di dalam hukum Taurat yang aku tiadakan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, maka dia tidak akan dimasukkan di dalam kerajaan surga. Jadi orang yang tidak nurut Taurat tidak akan masuk surga. Ini menurut Nabi Isa alias Yesus menurut orang
Nasrani atau orang Kristen. Nah, memang babi tidak diharamkan di Injil, tapi di Taurat diharamkan. Maka ketika Nabi Isa atau Yesus mengatakan tidak mengikuti Taurat sama dengan tidak masuk surga, maka siapapun yang makan babi tidak masuk surga. Kan logikanya kan begitu. Tapi kenapa kok banyak orang Kristen zaman sekarang suka makan babi dan menghalalkan babi dengan mencari-cari dalil yang mengatakan bahwa itu ada di dalam kitab Markus. Yesus sendiri mengatakan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menajiskanmu, tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Ayat ini bukan masalah babi, tapi ayat ini menerangkan bahwa Yesus itu ingin memberikan pelajaran kepada umatnya. Siapa yang mencaci maki kamu, cak ngocak empian, itu tidak akan merubah status kita. Orang yang menghina kita, mencaci kita, memfitnah kita, itu tidak menajiskan diri kita. Tapi apa yang kita ucapkan itu yang bisa menajiskan diri kita. Ketika kita menghina orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang, bukan yang dijelek-jelekan yang hina, tapi yang menjelek-jelekan yang hina. Bukan yang memfitnah, bukan yang difitnah orang yang hina, tapi yang memfitnah orang yang hina. Itu maksud ayat itu begitu. Loh, terus kenapa kok babi itu kok bisa jadi halal? Ternyata menurut riwayat, ini jangan bilang-bilang ya, ini cuma di sini saya kasih tahunya. Menurut satu riwayat, ketika agama Nasrani ini masuk ke komunitas orang-orang Tionghoa, orang Cina ini terkenal punya kepercayaan dengan berderma melancarkan rezeki. Jadi orang Cina tuh punya kepercayaan dengan berderma rezeki jadi lancar. Derma mereka sodako. Nah, sehingga ketika agama Kristen ini masuk ke orang-orang Cina ini banyak yang suka nyumbang ke gereja. Bahkan gereja-gereja di Indonesia zaman sekarang penyumbang paling besar itu rata-rata orang Cina. Nah, sementara orang Cina ini, orang Tionghoa ini, nenek moyangnya itu rata-rata favoritnya suka makan babi. Makanya kan ketika terjadi pertempuran antara orang Cina dengan orang Arab, dua-duanya sama-sama takut. Kenapa? Orang Arab takut ditahan sama orang Cina karena takut dikasih makan babi. Orang Cina takut ditahan orang Arab karena khawatir takut disuruh sunat, karena banyak yang tidak sunat ya. Nah, karena orang Cina ini suka makan babi, sementara babi itu di dalam Taurat diharamkan, dan pada kenyataan yang sama orang Cina banyak yang nyumbang gereja, maka khawatir kalau dibilang babi ini haram, mereka tidak mau melanjutkan agama mereka sehingga nyetop nyumbangnya ke gereja, maka babi yang haram dirubah jadi halal. Ini yang dikatakan lias tahu ayati sama nangkolila, dijual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, ini akan terjadi kalau kitabnya tidak ada bahasa aslinya, tapi Al-Quran kitabnya tetap menggunakan bahasa aslinya, sehingga kalaupun ada yang merubah arti dan maksudnya, maka pasti akan ada yang membenarkan, karena asli otentik Al-Qurannya dari zaman Nabi sampai saat ini semuanya tetap sama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah di perjumpaan yang selanjutnya kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini kebetulan tim hadrah malam ini diuji karena sebagian personilnya tidak hadir karena hujan yang deras. Kira-kira dengan personil yang ada bisa apa enggak ini? Bisa ya?
kami. Terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau berikan kepada kami. Istiqomahkan kami di dalam akidah kami, istiqomahkan kami di dalam agama kami, istiqomahkan kami di dalam menjaga akhlak kami. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini, baik dirinya maupun keluarganya sedang diuji dengan sakit, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, angkatlah penyakit keluarga kami, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya segala dosa dan diangkatnya derajat di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap yang hadir pada malam hari ini diberikan rizki yang barokah, rizki yang melimpah, rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jauhkanlah semua yang hadir pada malam hari ini dari rizki yang haram, ya Allah. Jauhkanlah kami dari riba, lunaskanlah segala hutang-hutang kami, jauhkanlah kami dari kesulitan ekonomi, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik, anugerahkan kepada kami kematian yang baik, anugerahkan kepada kami keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka jikalau seandainya telah tiba saatnya ajal menjemput kami, wafatkanlah kami dalam keadaan yang terbaik, di dalam waktu yang terbaik, di dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan kami menjaga wudhu, dalam keadaan kami menjaga sholat 5 waktu, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tua, dalam keadaan melakukan amal sholih, dalam keadaan menjaga iman Islam kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah, melalui majelis-Mu yang mulia ini. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang pernah melakukan dosa kecil maupun besar, dosa sengaja maupun tidak disengaja, melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Jikalau seandainya ada yang hadir di antara kami pada malam hari ini pernah melakukan dosa-dosa yang sangat Engkau murkai, pernah melakukan dosa besar, pernah mencuri, pernah berzina, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, para istri pernah berani kepada suaminya, orang tua zalim kepada anak-anaknya, melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bersihkanlah kami dari dosa, jadikanlah kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan tanpa dosa, ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya. Jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini orang tuanya telah wafat, saat ini berada di alam kubur, sedang mengalami siksa kubur, melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, angkat siksa kuburnya, masukkan ke dalam surga-Mu, kumpulkanlah bersama Nabi Muhammad SAW, kumpulkanlah kami juga bersama kedua orang tua kami di surga, ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan pasangan yang jauh dari-Mu, diuji dengan pasangan hidup yang malas mengerjakan sholat, tidak mau ibadah, jauh dari hidayah-Mu, jauh dari petunjuk-Mu, melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan kami, lembutkanlah hatinya, tambahkan hati kami di dalam menghadapi setiap kelakuan dan tindakan pasangan kami, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang bisa mengantarkan kami menuju surga-Mu, ya Allah. Berikanlah kebaikan dan keselamatan kepada kami baik di dunia maupun di akhirat. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan, maka terimalah setiap doa yang kami panjatkan. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. Rabbi famfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitsna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk pengajian Insan Kamil edisi tahun 2021-2022 insya Allah tinggal 2 kali lagi. Jadi sekarang bulan Rajab, 2 minggu lagi. Ini saya dapat informasi pengajian 2 minggu yang akan datang masih tetap di Pucang Anom, di kediaman Bu Tuti di Dusun Kerajaan. Kemudian setelah dari Pucang Anom 2 minggu yang akan datang masih belum tahu tepatnya, tapi itu sekaligus penutupan karena di bulan Ramadan pengajian kita liburkan dan insya Allah di bulan Syawal akan kita buka kembali. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan dan berjumpa pembukaan nanti di bulan Syawal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.